mencari berkah dari Ramadan yang kita jalani. Jamaah rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan zakatul fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang ditunaikan pada setiap muslim yang hidup sebelum atau sampai pada sebelum menjelang Idul Fitri, sehingga siapa saja yang lahir atau siapa saja yang masih hidup selama menjelang hari raya Idul Fitri, kita masih diberikan kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, sehingga setiap jiwa adalah harus ditunaikan zakatnya. Dan zakat ini diperuntukkan kepada 8 asnaf penyalurannya, tetapi yang menunaikan zakat adalah orang muslim yang mereka ada atau masih hidup sampai menjelang sholat Idul Fitri. Maka zakat ini adalah untuk membersihkan jiwa kita dan menyempurnakan dari pelaksanaan puasa Ramadan. Kalau puasa ini adalah sebagai perisai diri, maka zakat ini adalah sebagai pembersih dari jiwa kita sekalian. Karena ada sebagian hak dari apa yang kita usahakan yang harus kita tunaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, yaitu fakir miskin, ibnu sabil, orang yang terlilit hutang, gharim, kemudian amil, mu'allafatul qulubuhum, orang mu'alaf yang perlu dikuatkan secara mental dan hatinya agar mereka kokoh dan kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat ini adalah sebagai satu mekanisme sosial yang ada di dalam masyarakat untuk menghilangkan sekat-sekat antara the have dan the have not, orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, sehingga ini ada mustahiq dan muzaki. Muzaki adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan zakat. Apabila seseorang itu tidak mampu menunaikan zakat, maka dia berada pada posisi mustahiq, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat yaitu fakir miskin, yatim piatu, orang yang tadi rikot, orang yang memerdekakan budak. Nah, ini adalah 8 asnaf yang berhak menerima zakat, sehingga zakat ini menjadi penyuci jiwa. Sedangkan zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah tadi ketentuannya dikeluarkan menjelang sampai pada batas akhir dari Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kalau seseorang mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, ini bukan zakat lagi, tapi hanya sekedar sedekah biasa. Derajat atau levelnya berbeda. Zakat itu lebih tinggi daripada sedekah yang dilakukan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan bagi seseorang yang mempunyai harta mencapai 85 gram emas, nisabnya selama 1 tahun dari umur. Sebagai contoh, seorang yang mempunyai usaha ataupun bisnis, kemudian dari usahanya ini, usaha yang bersih itu total keuntungannya
mencapai 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari usaha ataupun dari apa yang telah dikerjakannya. Nah, itu adalah untuk mensucikan harta kita. Kalau tadi zakatul fitri itu adalah untuk tazkiyatun nufus atau untuk membersihkan jiwa dari orang-orang yang berpuasa, maka zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta kita. Sehingga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu adalah barang yang bersih, yang tidak ada hak dari orang lain. Potensi zakat sangat luar biasa, maka perusahaan-perusahaan orang muslim atau bisnis-bisnis yang dikelola oleh orang muslim itu mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat. Maka ada zakat secara personal dan ada zakat secara badan hukum, yaitu perusahaan ataupun usaha bisnis yang dijalankan oleh orang muslim. Tentunya usaha-usaha yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari adanya maghrib, maisir, gharar, dan riba. Ini yang dijalankan dalam menjalankan usaha-usahanya. Nah, Masjid Sultan Muhammad Batiniati sudah ada panitia zakat fitrah yang siap menerima untuk penyaluran dari zakat dari jamaah sekalian. Monggo yang sudah mempersiapkan untuk menunaikan zakat bisa menghubungi panitia yang standby setiap malam di Masjid Sultan Muhammad Batiniati. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga kita bisa menunaikan zakat dan bisa menyucikan jiwa kita, sekaligus juga mensucikan harta kita, sehingga apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.